Oke, selamat pagi untuk teman-teman semester 5 dari PKK 3 dan PKK 4. Kembali lagi pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Untuk materi pertama, langsung saja. Hari ini adalah tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Mungkin pada setiap kelas sudah saya jelaskan sedikit tentang konsep dasar administrasi pendidikan pada pertemuan di Zoom untuk minggu lalu. Namun menimbang karena ada mahasiswa yang tidak bisa bergabung pada pertemuan Zoom terkait signal atau alasan lain, maka penjelasan pada hari ini akan saya bahas seluruhnya dengan pengulangan melalui video ini, walaupun tidak akan sama persis pada penjelasan di Zoom kemarin, karena di Zoom itu kita diselingi dengan beberapa diskusi dengan mahasiswa yang mengajukan pertanyaan atau mengajukan pernyataan mengenai topik atau pembahasan tertentu, maka di sini saya jelaskan secara garis besarnya mengenai konsep dasar administrasi pendidikan agar kalian bisa menjawab kuis yang saya berikan di Edmodo. Oke, langsung saja. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian administrasi pendidikan, menuliskan prinsip-prinsip administrasi pendidikan, menjelaskan tujuan administrasi pendidikan, menyebutkan ruang lingkup administrasi pendidikan, dan mengidentifikasi fungsi dari administrasi pendidikan tersebut. Selanjutnya pengertian dari sebelum memasuki mengenai materi administrasi pendidikan lebih lanjut, maka pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih itu administrasi. Nah, dari beberapa pernyataan oleh ahli di bawah ini, menurut Leonard D. White, a process common to all group efforts, public or private, civil or military. Jadi menurut Leonard D. White itu proses yang umum setiap usaha, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta atau militer baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar. Dan yang kedua itu menurut Herbert A. Simon, administrasi adalah the activities of groups cooperating to accomplish common goal. Jadi kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti kegiatan kelompok yang memiliki tujuan tertentu ya. Dan menurut Hadari Nawawi, administrasi adalah kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi adalah fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Nah, jadi bagian sini juga ada kita diskusikan kemarin, semoga kalian masih ingat yang bergabung di Zoom. Jadi kesimpulannya, administrasi adalah usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang mengandung kerjasama dan kelompok. Jadi kesimpulannya administrasi yang baik adalah di mana para pelaku administrasi tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan tim yang baik. Begitu kesimpulannya. Nah, selanjutnya mengenai pendidikan. Di sini secara definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran atau pelatihan. Di sini juga sempat kita diskusikan kemarin, apakah sebuah kegiatan yang apakah pendidikan itu hanya khusus untuk orang yang belum dewasa. Di situ sudah kita diskusikan pada minggu sebelumnya. Semoga kalian masih ingat dengan pembicaraan atau kegiatan pembelajaran kita di Zoom pada minggu lalu. Kalian bisa baca saja di sini. Dan selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan itu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini juga sudah dibahas kemarin mengenai kata keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu maksudnya apa? Kalau keselamatan berarti dengan proses pendidikan tersebut mereka bisa memperoleh keselamatan di kehidupannya dengan memperoleh kerja misalnya menurut yang telah kita diskusikan kemarin. Sementara kebahagiaan setinggi-tingginya itu adalah definisinya seperti apa, sudah kita bahas juga kemarin pada diskusi di Zoom. Kebahagiaan setinggi-tingginya itu pada proses pendidikan itu tidak dapat diukur ya, karena setiap orang itu memiliki standar kebahagiaannya masing-masing, di mana melalui pendidikan tersebut kita telah berproses untuk mengenal diri kita masing-masing. Karena dalam proses pendidikan itu kita belajar, kita dibully, kita dimarah oleh guru, kita berteman dengan teman-teman kita yang berbagai karakter. Itu termasuk proses pendidikan, di mana dari proses-proses tersebut kita bisa menemukan diri kita sendiri dan kita bisa mengenal diri kita sendiri. Sehingga pada saat dewasa atau pada saat kita sudah menuai hasil pendidikan tersebut, kita bisa mengaplikasikannya di saat kita hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi dari proses tersebut kita secara tidak sadar kita menjadi dewasa. Itulah intisari dari kalimat yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, di sini menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sudah seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi intinya adalah memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Jadi di sini apakah bisa kita sebutkan bahwa pelajaran matematika itu tidak mengandung pendidikan spiritual di dalamnya? Tidak bisa kan, karena dalam pembelajaran umum sekalipun itu kita bisa memperoleh nilai spiritual walaupun itu tidak dirasakan secara langsung. Artinya tidak hanya melalui pelajaran keagamaan kita memperoleh kekuatan spiritual keagamaan. Jadi dari pembelajaran umum bahkan yang eksak sekalipun kita bisa memperoleh pendidikan atau kemampuan spiritual di dalamnya. Misalnya misalnya kita diberi PR matematika. Misalnya kan ada mahasiswa yang mengeluh, ada mahasiswa yang merasa itu susah, ada siswa yang merasa itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Nah, secara tidak langsung dari situlah kekuatan spiritual kita terbentuk, di mana kita bisa melawan diri kita untuk mengerjakan soal-soal yang sulit tadinya, di mana kita bisa mengeksplorasi kemampuan kita di pembelajaran tertentu, dan secara tidak langsung juga kepribadian kita terbentuk dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, termasuk pada subjek-subjek pelajaran tertentu. Jadi seperti itu intinya. Terus
pendidikan adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada anak-anak melalui proses pembelajaran dengan tujuan agar menjadi dewasa sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bisa kita simpulkan, kalian kan sering tuh bilang orang tidak berpendidikan, padahal pendidikan itu ketika kita bisa menjadi dewasa. Dewasa itu bukan berarti kita sudah besar secara umur ya. Dewasa itu ketika kita bisa tahu porsi diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Untuk cara cepat mendapatkan kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dengan pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah ataupun dari orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi dari pemaparan singkat di atas, bisa disimpulkan administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Jadi di sini yang saya merahkan itu adalah sebagian besar yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya terkait dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi serta penilaian. Nah, masuk ke prinsip-prinsip administrasi pendidikan, yaitu adanya kegiatan kerjasama. Jadi administrasi yang baik adalah administrasi yang memiliki kerjasama yang mumpuni pada kelompok yang menjalankan administrasi tersebut. Contoh misalnya kita di kampus itu kan ada bagian akademik, ada kaprodi, ada bagian TU. Jadi ketika kampus memiliki tujuan tertentu terkait tentang pendidikan, misalnya menghasilkan lulusan yang berwawasan internasional, itu tidak akan terwujud ketika elemen-elemen tersebut seperti kaprodi, akademik, TU itu tidak saling bersinergi. Artinya mau menang sendiri, misalnya mau pendapat dia saja yang didengarkan. Misalnya ada kerjaan, tidak mau rendah hati, tidak mau menanyakan kesulitannya, maunya kerja sendiri. Itu tidak akan bisa mencapai tujuan administrasi tersebut. Yang kedua itu adanya penataan dan pengaturan dalam kerjasama. Penataan dan pengaturan ini biasanya dilakukan oleh orang yang berwenang untuk memimpin tim dalam administrasi tersebut, misalnya ketua akademik atau ketua stakat atau kaprodi. Itu adalah orang yang memiliki potensi dalam penataan dan pengaturan dalam kerjasama sehingga semuanya bisa tertata. Adanya sumber daya manusia dan non manusia. Ini bisa sumber dayanya adalah adalah kita sendiri, orang yang bekerja di administrasi tersebut, bisa juga keuangan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Terus ada tujuan yang dicapai dari kegiatan kerjasama. Seperti yang saya saya jelaskan pada poin pertama tadi, ketika administrasi ini tidak memiliki tujuan, maka dia pekerjaannya itu tidak terarah, tidak memiliki prinsip, tidak sesuai karena dia tidak memiliki tujuan. Jadi ketika kita memiliki tujuan tertentu, maka terbentuklah administrasi yang proporsional seperti ini. Selanjutnya, menurut M. Daryanto, dalam bukunya berjudul Administrasi Pendidikan, prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh administrator agar tujuannya sukses adalah prinsip efisiensi, yaitu menggunakan seluruh sumber tenaga dan fasilitas yang ada. Jadi tidak ada unsur pemborosan di dalam prinsip efisiensi ini. Misalnya ada dalam suatu sistem administrasi, dia menggunakan, ada yang ahli komputer diletakkan pada bagian pengelola nilai,
Ada yang ahli mengonsep surat atau diletakkan pada TU misalnya. Ada yang berpotensi IT diletakkan pada pengelola KRS misalnya. Jadi setiap setiap orang yang memiliki potensi tertentu, dia ada porsinya masing-masing, digunakanlah secara maksimal seperti itu. Terus prinsip pengelolaan, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Jadi pada sistem administrasi harus ada nih orang yang berpotensi dalam merencanakan sesuatu, mengorganisasikannya atau menyusunnya, mengotak-otakannya gimana, dan mengarahkan dan mengontrol. Jadi ini administrasi ini dia sifatnya tidak bisa berhenti, tidak bisa stagnan pada satu titik, dia terus berjalan seperti itu. Asalkan yang mengontrol atau mengorganisasikannya bisa tahu porsinya masing-masing. Terus prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, skala prioritas antara pekerjaan manajemen dan operatif dan utama. Ini maksudnya adalah pengelola itu tahu mana dulu yang harus dikerjakan, mana dulu yang lebih penting dari antara pekerjaan manajemen dan operatif. Terus utamakan pengelolaan atau manajemen. Ini alasannya adalah ketika pengelolaannya bagus, maka itu akan berpengaruh dengan hasil dari administrasi tersebut. Misalnya sistem pembelajaran yang misalnya administrasi pada kampus lah misalnya. Ini saya ambil dari contoh di kampus ya. Ketika dia mengutamakan prinsip tugas pengelolaan dengan tahu apa dulu yang harus diprioritaskan dari sebuah pembelajaran, maka efeknya juga pada kelancaran pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip kepemimpinan efektif. Yang pertama itu human relationship atau memelihara hubungan baik dengan bawahan. Di sini artinya ini berbicara tentang pemimpin dalam sistem administrasi tersebut. Di mana seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu dengan memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship tadi, di mana dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Di sini membicarakan artinya gaya kepemimpinan yang efektif harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu sebagai pemimpin dia harus memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Dia harus bisa nih mengenal bawahannya terhadap kepentingannya, dapat menimbulkan motivasi juga untuk kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, dan mengusahakan kepuasan kerja dari administrator tadi. Terus yaitu pentingnya penyelesaian tugas oleh setiap anggota sesuai dengan pembagian tugas. Jadi misalnya jangan sampai karena pemimpin terlalu mementingkan hubungan baik dengan anggotanya, maka dia mengorbankan pentingnya penyelesaian tugas dengan cepat. Atau sebaliknya, jangan sampai terlalu mengutamakan kewajiban kerja, tapi dia lupa nih masih ada kerjaan yang harus diperhatikan. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas, dia harus bisa memelihara, di satu sisi dia harus bisa memelihara hubungan baik dengan bawahan, tapi di satu sisi dia juga harus tegas tugas bawahannya itu seperti apa. Terus yang selanjutnya prinsip kerjasama, baik secara vertikal atau horizontal. Seperti yang saya katakan tadi, administrasi yang bagus tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama, di mana dia akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal
ataupun vertikal. Kalau horizontal itu sesama karyawan atau sesama pekerja, kalau vertikal itu dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Jadi seperti itu. Harus bisa jadi kita ketika dalam bekerja di administrasi, kita harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, itu harus baik, harus tinggi kemampuan kita untuk bekerja sama karena kita memiliki tujuan yang besar. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan ini bisa dibaca, yaitu untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung efektif dan efisien melalui implementasi konsep administrasi dalam kegiatan pendidikan. Di sini efektif dan efisien itu bisa untuk kata efektif dan efisien ini seperti apa? Mungkin bisa jadi bahan diskusi nanti. Sementara saya jelaskan dulu ini seluruhnya. Nanti ini akan kita bahas mungkin pada manajemen, pada topik manajemen nantinya. Nah, selanjutnya ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama itu administrasi kurikulum, ini mencakup penyusunan kurikulum, pembiayaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi terhadap kurikulum dan sebagainya. Yang kedua itu administrasi personel sekolah, ini yaitu mencakup administrasi guru, administrasi siswa, dan administrasi pegawai dan tata usaha. Nanti yang akan kita pelajari adalah administrasi guru itu seperti apa. Yang tadinya ada puluhan, dalam mata kuliah ini akan saya jelaskan 14 administrasi guru yang krusial saja, yang perlu dipelajari, yang bisa kita pelajari ya. Selebihnya itu mungkin bisa kalian pelajari sendiri ketika nanti sudah terjun ke dunia pendidikan. Terus yang ketiga itu administrasi kesiswaan, ini mencakup pengelolaan penerimaan siswa baru itu seperti apa, pengelolaan kelas, pengelolaan OSIS, pengelolaan data siswa, dan sebagainya. Selanjutnya administrasi tata laksana atau TU ini ya, yang meliputi administrasi anggaran belanja sekolah, administrasi keuangan, administrasi surat menyurat dan kearsipan, pengisian data-data sekolah, dan lainnya. Selanjutnya administrasi sarana dan prasarana, yang mencakup penataan sarana dan prasarana sekolah seperti ruang belajar, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan lainnya. Harus kalian ketahui sarana atau prasarana itu berbeda. Kalau sarana itu barang yang bisa habis atau barang yang bisa rusak, misalnya papan tulis, proyektor, kursi, bangku, lampu. Nah, seperti itu. Kalau prasarana itu seperti gedung, ruang kelas, ruang toilet, ruang guru, dan sebagainya, atau barang yang tidak bisa habis seperti itu. Kalau administrasi keuangan itu dia mencakup rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, terus pembukuan kas sekolah dan sebagainya. Yang selanjutnya itu administrasi pengawasan atau supervisi yang mencakup penilaian dan pembinaan guru, staf sekolah, siswa, pengembangan metode mengajar, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah terjun ke dunia pendidikan, terutama sekolah nanti, jadi pada periode tertentu, pada waktu berkala, misalnya 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, guru itu disupervisi oleh pihak berwenang. Kalau misalnya di sekolah negeri itu supervisinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kalau kalian guru agama itu biasanya supervisinya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, di mana pada proses itu cara mengajar kalian kepada siswa di sekolah tersebut akan diawasi. Perangkat-perangkat kalian akan diperiksa, metode mengajar kalian akan dilihat, dan selanjutnya akan diberi nilai. Itu istilahnya seperti quality control atau tetap mengawasi kualitas mengajar kalian agar tidak
menurun seiring waktu. Biasanya kan kita selalu lupa tuh kinerja, takutnya kinerja kita akan menurun kan, seperti itu. Terus administrasi hubungan masyarakat ini mencakup hubungan dengan sekolah lain, hubungan sekolah dengan masyarakat, hubungan sekolah dengan pemerintah, organisasi dengan organisasi sekitarnya, dan sebagainya. Biasanya ini misalnya kita akan melakukan bakti sosial, ini hubungan masyarakat. Misalnya kita akan mengadakan kerjasama dengan sponsor-sponsor tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan besar misalnya. Nah, administrasi hubungan masyarakat inilah yang akan bergerak. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Ini ada 6 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, pengawasan, dan penilaian. Kalau fungsi perencanaan ini yang pertama, untuk fungsi perencanaan ini nah, ini yang ada dalam proses fungsi perencanaan, yaitu di mana di dalamnya ada kegiatan menentukan dan merumuskan tujuan. Menentukan dan merumuskan tujuan ini sudah jelas, di mana ketika kita memiliki tujuan tertentu, kita harus memiliki perencanaan. Dimana kalau tidak dirumuskan tujuan-tujuan itu, maka biasanya dampaknya pada pencapaian hasil nantinya. Terus meneliti masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan seperti apa. Terus menentukan tahap atau rangkaian tindakan, tahap-tahapnya seperti apa. Selanjutnya pemecahan masalah dan penyelesaian masalah, bagaimana menyelesaikan langkah-langkah yang telah ditentukan. Terus setelah beberapa hal yang dipaparkan sebelumnya, dalam menyusun perencanaan ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti perencanaan itu harus didasarkan atas tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Jadi tidak bisa mengada-ada, tidak bisa menghayal-hayal saja gitu. Kita harus realistis. Misalnya kita ingin membangun gedung, misalnya kita harus tahu nih dananya ada nggak, tenaganya ada nggak, seperti itu. Tidak bisa kita, oh ini sekolah perlu gedung ini yang besar, tapi tidak ada dananya. Nah itu sama saja tidak bisa terwujud. Terus harus terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomi dan dijalankan. Nah ini seperti harus ada pedomannya. Misalnya dalam pengelolaan keuangan itu seperti apa, harus ada pedomannya. Terus memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Selanjutnya terdapat pertimbangan antara macam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Misalnya kalau tadi kita mau membangun gedung, kira-kira gedung ini penting nggak, ada sebelumnya ada keperluan yang lebih mendesak atau tidak. Kalau tidak ada, ayo bangun gedungnya, seperti itu. Terus diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya, dan waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Jadi ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi sumber daya tadinya. Terus diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadinya duplikasi pelaksanaan.
dikasih pelaksanaan itu artinya pihak ini melaksanakan juga, tapi di sisi lain ada bagian tertentu juga mengerjakan proyek ini, jadi tidak efisien dia. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi perencanaan. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang sudah saya jelaskan, tujuannya jelas, sederhana, realistis, dan praktis, rinci, fleksibel. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Ini yang ada pada fungsi pengorganisasian ini, di mana di sini adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ini biasa orientasinya kepada pemimpin. Terus ini yang berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha di dalamnya. Selanjutnya pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian itu harus berkolerasi. Misalnya ada ketua akademik ingin membagikan tugas dan wewenang dan tanggung jawab, tapi di sisi lain dia harus tahu yang mau diberi tugas itu apakah sudah berpengalaman dalam tugas tersebut, apakah dia punya bakat dalam misalnya dalam mengoperasikan komputer. Nah, ada bakatnya nyambung nggak, terus dia berminat nggak. Percuma kan kalau nggak dikasih tugas dia malah ngeluh nantinya. Jadi seorang pemimpin tuh harus tahu, pemimpin administrator tuh harus tahu gitu pengetahuan dan kepribadian karyawan-karyawannya atau petugas-petugasnya. Nah, di sini ciri-ciri pengorganisasian yang baik itu hampir sama dengan perencanaan tadi. Dia memiliki tujuan yang jelas, artinya tujuannya itu harus konkret, harus disetujui, harus jelas gitu, jelas kegunaannya apa, nanti kira-kira ini akan berjalan baik atau tidak, itu harus jelas. Terus tujuan dapat diterima dan dipahami setiap anggota. Sudah jelas ya. Terus adanya kesatuan perintah, para bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Artinya koordinasinya dilakukan satu arah. Tidak misalnya kesatuan perintah itu artinya bawahan itu hanya mematuhi satu perintah tersebut, tidak dari perintah-perintah lain. Misalnya ya saya kasih contoh di setakat, misalnya yang berwenang memberi perintah atau diberi tanggung jawab untuk mengelola suatu administrasi itu misalnya kepala akademik. Jadi bawahan atau bawahan-bawahan ini misalnya bagian TU itu hanya menerima perintah dari kepala akademik saja, tidak bisa menerima perintah dari kaprodi, tidak bisa menerima perintah dari bendahara gitu misalnya. Jadi komunikasinya itu hanya berpusat pada satu pemimpin seperti itu. Terus adanya kesinambungan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang kelima itu adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing. Kerjasama yang harmonis dan kooperatif. Jadi ini titik beratnya kepada pemimpin administratif tersebut. Jadi dia harus tahu nih keahlian, bakat karyawan-karyawannya. Terus pola organisasi yang relatif. Terus adanya jaminan keamanan dalam bekerja, adanya gaji intensif. Misalnya kalau misalnya ada pegawai yang lembur itu dihitung lembur ya, ada upahnya. Jadi setiap kerjaan yang dilakukan itu ada penghargaan berupa gaji gitu. Terus garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya tergambar jelas dalam struktur organisasi. Jadi strukturnya harus jelas, bagian ini nih bagian ini, tidak mengerjakan yang lain-lain. Misalnya bagian akademik, bagian akademik, dia tidak mengerjakan lain. Misalnya TU yang itu mengurus surat, tidak boleh ada pekerjaan yang lain
selain surat, gitu harus jelas. Terus yang selanjutnya itu tadi kan udah dibahas fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga itu fungsi koordinasi, di mana ini maksudnya adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan. Jadi fungsi ini merupakan stabilisator nih antar pegawai, antar berbagai tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program kerja yang dilaksanakan. Nah, jadi misalnya nih sekarang nih kan lagi gencarnya mahasiswa mau praktik di sekolah, di mana ini kan perlu elemen-elemen administrasi yang begitu jelas. Nah, misalnya keterlibatan dosen di sini sangat dibutuhkan. Keterlibatan TU untuk mengeluarkan surat praktik itu juga diperlukan, dan keterlibatan dari pihak akademik juga dibutuhkan untuk mendata mahasiswa yang tadinya akan dilakukan praktik lapangan. Jadi ini koordinasinya harus berjalan dengan baik, karena tujuannya yaitu bahwa mahasiswa itu akan praktik di tempat tertentu. Jadi seperti itu. Selanjutnya fungsi motivasi. Ini adalah penggerak atau pemicu semangat karyawan untuk meraih tujuan yang diinginkan. Nah, jadi agar fungsi motivasi ini dapat berjalan dengan baik, maka dia harus punya tujuan. Tujuannya seperti apa? Terus tantangan dalam menjalankan administrasi itu pasti ada tantangannya. Jadi tugas dari ketua administrator itu dia harus bisa memprediksi nih tantangan yang kira-kira muncul itu seperti apa. Jadi dia akan memberikan motivasi kepada karyawannya. Ini nih tantangannya seperti ini nih, kamu jangan goyah dengan tantangan seperti ini. Memang harus diatasi sedemikian rupa agar tujuan kita itu tercapai. Intinya administrator itu tidak lepas dari motivasi, karena ini tugas administratif itu cukup berat, jadi tidak lepas dari tantangan. Terus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini jangan sampai motivasi ini diberikan agar seorang pegawai administratif itu dapat bertanggung jawab dengan baik atas tugas-tugasnya. Terus kepemimpinan tadi sudah jelas tentang bagaimana dia mengkoordinasi para petugas administratifnya. Terus keharmonisan ini di mana semuanya dapat berjalan secara beriringan seperti itu. Misalnya koordinasinya berjalan dengan baik, kepemimpinannya berjalan dengan baik, tantangannya dapat diselesaikan dengan baik, dan setiap pegawai administratifnya memiliki mengetahui tujuannya masing-masing. Jadi bisa saling bekerja sama dan saling rendah hati dalam menerima job desk mereka nantinya. Selanjutnya itu fungsi pengawasan. Ini yang sudah terakhir ya, belum. Fungsi pengawasan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari program kerja yang telah ditetapkan dan meluruskannya. Misalnya ada yang melenceng, misalnya ada yang keluar dari job desk, maka administrator itu bertugas untuk mencegahnya, meluruskan. Tugas kamu bukan yang ini, harusnya kamu fokus dengan tugas ini, jangan kerjakan yang lain dulu, harus fokus dengan tugas kamu. Jadi seperti itu contohnya. Terus fungsi membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, jadi harus dibimbing secara terus-menerus. Terus memperoleh umpan balik tentang hasil pelaksanaan program kerja, dan pengawasan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Kalau langsung itu dia langsung diawasi kerjanya. Kalau tidak langsung itu biasanya menggunakan form kepuasan akademik misalnya seperti itu. Dia ada sistem ada form penilaiannya, ada lembar penilaiannya yang nanti mungkin akan diisi oleh sesama administrator atau mahasiswa misalnya kalau di akademik. Terus pengawasan yang efisien untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program. Yang terakhir itu adalah fungsi penilaian. Ini untuk mengukur seberapa jauh tujuan telah tercapai sebagai umpan balik perbaikan-perbaikan selanjutnya. Ini sepertinya itu seperti evaluasi. Misalnya nih tujuan akademik kan misalnya agendanya yaitu menerima mahasiswa baru. Nanti saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu selesai, mulai dari UKT-nya, pengisian KRS-nya, kegiatan pembelajarannya, sampai APK-nya, nanti itu akan dilihat. Dari di situ akan dilihat kesalahan-kesalahannya, kendala-kendalanya seperti apa yang membuat proses itu berjalan tidak lancar, dilihat lagi. Nanti pada waktu tertentu itu akan dibahas kekurangan-kekurangannya dan diberikan solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu di sini akan ditentukan dan selanjutnya untuk tujuan itu untuk menentukan kriteria penilaiannya seperti apa. Nah,